Iya, shalom, selamat malam buat seluruh jemaat Misbah Doa di mana saja berada. Kita kembali berjumpa pada hari ini ya. Kita bersyukur sebab berkat Tuhan selalu baru bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Dia. Saudara, di tengah keadaan yang sulit seperti apapun, mari kita terus menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Pujian penyembahan yang kita bawa kepada Tuhan itu adalah tanda bahwa kita percaya kepada Dia, bahwa keadaan bisa berubah tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Karena itu biarlah kita mau terus membawa pujian penyembahan kita, biarlah kita terus mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, malam ini kami semua bersatu hati, semua kami yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di negara-negara lain. Kami mau datang memuji menyembah Tuhan, membawa pujian penyembahan kami kepadamu Bapa. Di tengah keadaan yang sulit kami mau tetap percaya tangan Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong kami. Engkau Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Ini pujian kami, ini penyembahan kami, ini pernyataan iman kami Tuhan. Engkau lihat hati kami malam hari ini Bapa. Kami semua terbuka bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kau baik Tuhan, Kau sangat baik. Terima kasih. Semua yang ada pada kami hanya karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih. Pujian dari mulut kami, tanda ucapan syukur kami Tuhan. Di tengah keadaan yang berat sekalipun kami tahu Tuhan tidak pernah memberi ular kepada kami yang meminta roti kepada Engkau. Kami tahu tangan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Mari naikkan pujian ini bersama saudara. Katakan kepada Tuhan, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Katakan, Tuhanku tidak pernah memberikan ular beracun pada mereka yang meminta roti. Amin. Yes. Ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hatimu saudara. Amin. Indah semua yang Tuhan beri, yang Tuhan beri. Mari sekali lagi kita mengatakan di hadapan Tuhan pujian ini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami saudara. Amin. Yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanku, Tuhanku tak akan pernah memberi, amin, ular beracun pada yang meminta roti padanya. Amin. Pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hatimu. Amin. Yes Lord. Semua yang Tuhan beri. Katakan tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merindah
suatu karya, amin, yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Engkau akan melihat pelangi kasih Tuhan, amin. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya, amin, yang agung mulia Tuhan. Saatnya kan tiba nanti. Engkau akan melihat pelangi kasih Tuhan, amin. Sekali lagi katakan pujian ini, katakan, mari kita ganti kau dengan ku, saudara. Apa yang ku alami kini, mungkin tak dapat aku mengerti. Yes Tuhan, aku mengerti cobaan yang aku alami, cobaan yang aku alami tak melebihi kekuatanku, amin. Kami percaya Tuhan, Tuhan tak akan memberi, Tuhanku, yes, tak akan memberi ular beracun pada yang meminta roti kepadanya, amin. Satu hal mari tanamkan di hati kita, saudara, indah semua yang Tuhan beri, yes, yang Tuhan beri. Lebih lagi percaya kepada Tuhan, katakan dengan segenap hatimu, kami percaya tangan-Mu sedang merenda kehidupan kami Tuhan. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia, saatnya akan tiba nanti Tuhan. Kami percaya Kau lihat pelangi kasih tangan-Mu Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung dan mulia Tuhan, amin. Oh, saatnya kan tiba nanti. Kau akan melihat, saudara, pelangi kasih-Nya. Mari lebih lagi katakan tangan Tuhan. Tangan-Mu sedang merenda sesuatu yang mulia Tuhan. Satu karya di dalam hidup kami yang agung dan mulia Tuhan. Kami percaya itu, dan satu saat nanti kami akan melihat menanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, kami kan melihat pelangi kasih-Mu Tuhan tercurah dalam hidup kami, tercurah bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Engkau tidak pernah salah Tuhan dengan rencana-Mu atas hidup kami. Beri kami kekuatan untuk terus menanti karya yang mulia itu Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan,
bahwa waktu-Mu itu yang terbaik bagi hidup kami. Kami tahu dan percaya seringkali kami tidak sabar menunggu waktu-Mu Tuhan, tapi hari ini kami mau percaya bahwa Engkau yang tahu yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walaupun kadang tak mudah untuk kami mengerti Tuhan. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu-Mu Tuhan. Katakan saudara, amin. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, aku akan tetap percaya Tuhan, amin. Waktu Tuhan pasti, lebih lagi katakan waktu-Mu Tuhan, oh pasti yang terbaik. Walaupun kadang tidak mudah untuk kami mengerti Tuhan, melewati segala pencobaan di hidup kami, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang, lebih lagi katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, aku akan tetap percaya Tuhan, amin. Waktu Tuhan pasti yang, lebih lagi katakan waktu Tuhan, oh pasti yang terbaik. Walau kadang tidak mudah untuk kami mengerti Tuhan, yes Lord. Oh, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu-Mu yang terbaik bagi kami. Ajar kami terus menantikan waktu-Mu Tuhan. Sekalipun terkadang rasanya berat, sekalipun rasanya terkadang ingin segera kami melihat pertolongan Tuhan, namun ajar kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, bahwa waktu-Mu itu yang terbaik bagi kami. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walaupun kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang, lebih lagi waktu-Mu Tuhan. Yes, katakan pasti yang terbaik bagi kami. Walau kadang oh, tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa, waktu-Mu
kasih Tuhan. Karena itu kami mau terus percaya Kau Allah yang besar, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan segala rencana dan kehendak-Mu itu yang terbaik buat kami Tuhan. Katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Lebih lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah, lebih lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Kau yang layak kami muliakan. Kau yang layak kami percaya, kuasa-Mu besar. Lebih lagi Engkau yang sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan, katakan, Kau Allah yang besar. Katakan dengan imanmu saudara, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi katakan dengan lebih sungguh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia Engkau Tuhan, yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan dalam hidup kami Bapa. Karena itu biarlah terus Engkau bawa kami mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi setiap kami Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Jadikan tanah hati kami menjadi tanah yang subur, agar benih firman Tuhan tertabur, bertumbuh dan menghasilkan buah. Kami buka hati kami bagi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan bersama, amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan, melanjutkan pembacaan kita. Namun seperti biasa, saya ingin membacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, saya dengan Ibu Shirley di Palu. Saya ingin bersaksi tentang kebaikan dan keajaiban serta kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, Bu. Saya sebelumnya belum mengenal Ibu. Setahun lalu, mama saya itu datang dari Manado dan dia sering mendengarkan khotbah-khotbah Ibu. Saya sempat bertanya dan mama saya sebutkan waktu itu nama Ibu. Tapi hanya sekilas ya, saya juga hanya saya
iakan. Kemudian saat itu rame lagi di gereja saya ketika ibu ada datang. Sekitar bulan lalu ya, dan teman saya mengajak saya untuk ikut ke gereja saya. Waktu itu saya ikut, dan saat itu anak saya yang pertama sedang mendaftar masuk ke sekolah kepolisian. Ya, di sekolah sarjana kepolisian SIPSS. Suami saya juga seorang polisi, Bu, namun memang pangkatnya masih bintara. Anak saya ingin menjadi perwira. Saya ingat betul kata-kata ibu, jika butuh pertolongan, minta sendiri kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia ataupun pendeta atau hamba-hamba Tuhan, tetapi datang sendiri kepada Tuhan. Amin. Tuhan menginginkan kita umatnya untuk datang secara pribadi kepada Dia. Saya betul-betul ditegur ya, dan diingatkan tentang semua khotbah yang ibu sampaikan. Akhirnya saya menyampaikan ke suami saya dan juga anak saya. Mulai saat itu, setiap mesbah doa dan mesbah syukur saya terus mengikuti. Kerinduan dan kehausan akan firman Tuhan mulai saya alami. Karena setiap saya bimbang, setiap kali saya cemas, saya ketakutan, saya juga khawatir memikirkan tes masuk anak saya. Namun melalui semua firman Tuhan, saya kembali dikuatkan. Dan puji Tuhan, Bu, haleluya, yang luar biasa, anak kami lulus tes waktu itu tingkat daerah. Karena dia ranking 1, akhirnya dengan sendirinya dia diutus dari Polda Sulteng untuk mengikuti tes kembali di Akpol, yaitu Akademi Polisi di Semarang. Ketika anak saya di Semarang sedang mengikuti tes tingkat pusat, Ibu Debbie saat itu juga sedang berada di Semarang. Saya ingat sekali karena saya tahu dari mesbah doa saat itu ibu bilang ibu lagi berada di Semarang. Dan ketika anak saya mengikuti tes di Semarang, setelah 5 hari kami mendapat kabar anak saya kena COVID. Wah, luar biasa saudara ya. Badan saya terasa jadi lemas semua, Bu. Tapi saya dan suami serta 2 anak saya yang ada di Palu, kami tetap berdoa. Dan akhirnya saya tanya ke anak saya, ya, kapan dia diberi sarapan? Dia katakan jam 5 saya sudah diberi sarapan, Bu, Ma. Sekiranya jam 5 subuh waktu Semarang. Akhirnya saya mengajak anak saya untuk kami sama-sama melakukan perjamuan kudus. Karena saya ingat kesaksian ibu waktu ibu terkena COVID bersama suami, dan saya serta suami saat itu mengadakan perjamuan kudus hanya memakai biskuit serta air. Sementara anak saya dia memakai nasi 1 sendok dan juga air putih karena memang hanya itu yang ada. Iya, Tuhan tidak melihat apa yang kita pegang di tangan kita, yaitu hanya sarana, tetapi Tuhan melihat hati dan niat kita untuk melakukan perjamuan kudus ya. Dan saya bersyukur sekali ya, dia pakai biskuit serta air dan anaknya memakai nasi, dijadikan roti serta air putih untuk perjamuan kudus. Kami melakukan perjamuan kudus dengan keyakinan, Bu, bahwa air dan biskuit pun ataupun nasi itu sudah menjadi tubuh dan darah Kristus untuk menghapuskan, membersihkan ya hidup kami, bahkan tubuh anak saya dari segala penyakit. Saya percaya ya, apapun penyakitnya, darah Yesus itu sanggup menyembuhkan, membersihkan. Setelah itu anak saya terus mengikuti tes ya, berikut dengan kepercayaan bahwa COVID-nya itu pasti telah disembuhkan dari tubuhnya.
Akhirnya sehari sebelum sidang pengumuman hari Kamis tanggal 4 pagi anak saya di swab lagi dan puji Tuhan hasilnya sore keluar dia sudah negatif, puji Tuhan ya. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan keesokan harinya hari Jumat ketika sidang pengumuman akhir, anak saya pun dinyatakan lulus dengan peringkat 1 tingkat nasional jurusan informatika. Wow. Tuhan itu ajaib dan luar biasa saudara ya, kalau memang orang itu mengandalkan Tuhan. Tuhan itu sungguh luar biasa Ibu Dewi dan dahsyat, seperti pujian yang selalu saya dengar di mesbah doa dan juga mesbah syukur. Aku percaya bahwa Tuhanku sanggup membuatku lebih dari pemenang. Tidak ada yang mustahil. Sampai banyak yang bertanya kepada kami, apakah kami memakai uang atau kenal dengan orang besar, orang dalam. Cuma saya dan suami katakan bahwa kami memiliki Tuhan yang sanggup melakukan dan juga tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bahkan yang tidak mungkin pun menjadi mungkin. Ya, dan kami bersyukur Bu, Tuhan menyatakan kehendaknya. Tidak ada yang mustahil. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Sekarang anak saya menempuh pendidikan di Akpol Semarang. Terima kasih sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan Ibu. Melalui setiap firman-firman dan pujian yang sangat menguatkan bagi kami sekeluarga. Mohon maaf apabila kesaksian saya ini panjang, tapi saya sudah berniat bahwa saya harus bersaksi. Semoga kesaksian saya menguatkan semua umat yang mencapai cita-cita Tuhan. Jangan takut, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan terus memberkati pelayanan Ibu serta seluruh tim dan juga keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, wow, kesaksian yang sangat luar biasa yang kita dengar malam hari ini. Terima kasih ya buat Ibu Shirley yang ada di Kota Palu. Ya, luar biasa, anaknya lulus di Akpol dengan peringkat terbaik, tertinggi ya nasional, saudara, informatika. Banyak orang bertanya apakah dia pakai kenalan orang dalam atau orang besar dan lain sebagainya. Tetapi mereka menjawab, Tuhanlah yang melakukan semuanya. Tanpa Tuhan tidak mungkin saudara. Tapi kita melihat ketika Ibu Shirley dan suami mengandalkan Tuhan, mereka juga setia akhirnya mengikuti mesbah doa, mesbah syukur, terus bertumbuh dalam iman. Maka Tuhan juga tidak tutup mata. Bahkan anaknya disembuhkan juga dari COVID, saudara. Sementara di Semarang mengikuti tes ya kena COVID. Tapi itulah Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil asal kita mau sungguh-sungguh percaya dan berharap. Terima kasih Bu Shirley dari Kota Palu, kesaksiannya sangat luar biasa. Ya, melakukan perjamuan kudus dengan iman, mengajak anaknya jam 5 pagi untuk sama-sama mengangkat walaupun lewat telepon, lewat video call. Tuhan itu tidak terbatas saudara, dia mau sungguh-sungguh melawat orang yang menaikkan dan melakukan segala sesuatu dengan iman yang tulus kepada Tuhan. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah selesaikan Kejadian 19 ya, dan kita tahu bersama Abraham mengulangi lagi dosanya. Ya, menyuruh istrinya berpura-pura menjadi saudaranya ketika dia tiba di istana Abimelek. Tetapi Tuhan akhirnya ya meluputkan Abimelek itu dari dosa untuk mengambil Sarah sebagai istrinya, karena Sarah adalah istri Abraham. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 21. Judul perikopnya adalah Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat 2, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Saudara, Tuhan tidak pernah berdusta, apa yang dijanjikannya itu akan digenapinya saudara. Ya, dan kita melihat di sini saudara, siapa yang bisa percaya ketika itu Sarah ya sudah di masa tua, udah menopause, mati haid, dan Abraham sudah berumur 100 tahun. Tetapi dia masih memiliki seorang bayi yang Tuhan percayakan. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Itu adalah ya memang ya
Ya, itu memang pekerjaan Tuhan melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Tidak ada masalah yang terlalu besar hari ini yang kau hadapi yang tidak ada jalan keluar. Bahkan Tuhan sanggup melakukan mujizat. Abraham umur 100 tahun, Sarah sudah mati haid, tetapi dia bisa melahirkan anak. Akhirnya janji Tuhan digenapi. Saudara tetaplah percaya. Sekalipun mungkin kita belum melihat, sekalipun kelihatannya berlambat-lambat, tetapi percaya. Satu saat janji Tuhan itu pasti tergenapi. Firman Tuhan berkata di sini ya, dikatakan akhirnya Tuhan memberikan ya janjinya itu kepada Abraham dan Sarah. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, ya, yang pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan kepadanya. Ayat 3 di sana dikatakan, saudara, ayat 3, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Ayat 4, kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu, ya, ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ayat yang kelima, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Secara manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, di umur 100 tahun Abraham memiliki anak. Dan dikatakan di sana ayat 6, berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ya, karena sudah tua, saudara, ya. Ayat 7 lagi, katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Saudara, Sarah ingat dulu dia pernah menertawakan Tuhan. Tetapi sekarang dia berkata, Tuhan setelah membuat aku tertawa. Karena semua orang akan bertanya, hah, Sarah punya anak, Abraham punya anak di masa tua. Ya, itulah Tuhan kita, Tuhan yang sanggup ya mengubah bahkan ya yang tidak mungkin menjadi mungkin, ya, kutuk menjadi berkat. Dia sanggup mengubah apa yang tidak ya masuk di akal, tuh Tuhan sanggup lakukan, saudara, asal kita mau tetap percaya. Ayat berikutnya, ayat yang ke-8, judulnya di sana Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Ayat 8, bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi. Ayat yang ke-9, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Ayat yang ke-10, berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ayat 11, hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Ayat yang ke-12, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ya, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Saudara, kita lihat di sini ya, setelah janji yang terus berulang-ulang disampaikan Tuhan kepada Abraham dan Sarah ya, akhirnya Tuhan menyatakan rencananya ya. Bahkan semua keraguan-raguan mereka, kekhawatiran dan ketakutannya, ya, Tuhan sudah gantikan dengan bukti bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan yang berjanji, tapi memberikan ya kenyataan dan bukti dari janjinya itu. Lalu akhirnya ketika anak itu bertambah besar, saudara, ya, lalu ya Abraham melihat ya bahwa anak itu tumbuh bersama-sama dengan anak dari hambanya itu Hagar, saudara. Lalu akhirnya Sarah istrinya itu berkata kepada Abraham agar Abraham mengusir ya Ismail dan juga Hagar agar mereka keluar dari rumah itu, saudara. Kalau kita melihat sepintas rasanya kejam sekali ya, saudara. Bagaimana mungkin ya
Hagar yang tadinya budak lalu disuruh tunduk kepada tuannya untuk melakukan ya apa yang tuannya mau, ya karena dia pikir dia nggak punya ahli waris, ya dan dia akan bisa memiliki ahli warisannya dari budaknya, tetapi ternyata Tuhan menggenapi janjinya. Dan ketika Ishak sudah disapi, ya lalu Sarah melihat ini ancaman, bahwa Ismail ini juga akan menjadi ancaman yang akan juga mengambil harta dari Abraham suaminya. Lalu Sarah menyuruh Abraham untuk mengusir ya Hagar dan juga Ismail. Dan hal itu membuat Abraham sebel ya saudara. Sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Abraham tadinya ya sebel kepada Sarah. Kenapa engkau harus mengusir ya Hagar dan juga Ismail? Tapi Tuhan berfirman kepada Abraham, ya Allah berfirman ketika Abraham itu lagi kesel hatinya dengan ulahnya Sarah yang menyuruh mengusir Hagar dan Ismail. Ayat 12, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebel hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala hal, ya dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ya, secara kita pikir tidak berperi kemanusiaan, tetapi rencana Tuhan itu harus digenapi. Ya, adalah sebuah kesalahan ketika Ismail itu dilahirkan dari budaknya. Ya, itulah upah dosa saudara, akan selalu membawa dampak ya. Tuhan berfirman kepada Abraham, ikuti. Jadi ternyata Tuhanlah yang memakai Sarah untuk menyuruh Abraham mengusir Hagar dan juga Ismail. Kenapa? Karena Tuhan yang lebih tahu apa yang akan terjadi. Kita tahu bersama Ismail dilahirkan, Tuhan sudah berkata dia akan menjadi orang yang kasar. Ya, tangannya akan melawan semua orang yang dijumpai. Dia menjadi pemberontak, anak yang liar saudara. Jadi Tuhan yang lebih tahu, makanya Tuhan memakai Sarah menyuruh Abraham untuk mengusir ya anak itu dan juga Hagar ibunya. Ya, tetapi Tuhan bilang kepada Abraham, kamu tidak usah khawatir, kamu enggak usah sebel karena anakmu itu. Engkau harus mendengarkan istrimu. Ya, sebab yang akan menjadi keturunanmu, yang akan menjadi ahli warismu itu Ishak, bukan Ismail. Ya, keturunanmu dari hambamu itu, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Tapi Tuhan juga berjanji dia akan menyertai Ismail untuk menjadi sebuah bangsa saudara. Ya, karena dia juga anak Abraham, tidak dapat dipungkiri. Tuhan tidak bisa menarik janjinya saudara, menjadikan dia bangsa yang besar juga. Ayat yang ke-14, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air, ya, dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbatnya itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Ayat 16, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara yang nyaring. Kalau kita melihat di sini kasihan saudara, Hagar membawa Ismail dan dia begitu terlunta-lunta mengalami sulit di masa di padang gurun. Tetapi ya rencana Tuhan harus ya digenapi, dan itulah ya kehidupan. Dosa itu ya ada harganya saudara. Dikatakan di sana ketika air yang dia bawa sudah mulai habis, dia menaruh Ismail di bawah semak-semak. Ya, karena dia tidak mau melihat Ismail itu mati di tangannya saudara. Ya, dan dikatakan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara yang nyaring. Kita bisa ya membayangkan betapa sakit hatinya Hagar. Dia sudah diperlakukan seperti itu oleh tuannya, tapi akhirnya dia dibuang, dia terlunta, dia menangis dengan suara yang nyaring. Dan ayat 17, Allah mendengarkan suara anak itu.
Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Ya, kenapa Ismail akhirnya menjadi bangsa yang besar juga? Tuhan sudah berfirman keturunan Abraham akan menjadi satu bangsa yang besar. Ya, sekalipun dia bukan merupakan anak perjanjian, tetapi Tuhan tidak lalai, saudara, ya. Dia sudah berfirman akan menyertai Ismail. Ya, malaikat menampakkan diri kepada Hagar. Dia berkata bahwa ini, ya, Ismail akan diberkati menjadi bangsa yang besar. Ayat yang ke-19, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Ayat 20, Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia dikatakan di sana, ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Ayat 21, maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Ya, dan kita melihat di sini, saudara, ya, apa yang Tuhan firmankan, ya, itu terjadi, saudara. Ya, bahwa Ismail, ya, apa yang terjadi dengan Ismail dan siapakah keturunannya? Ismail menjadi penguasa dari sebuah suku atau bangsa yang besar. Orang-orang Ismail adalah pengembara yang hidup di padang gurun Sinai dan juga Paran. Di sebelah selatan Israel, salah satu dari anak perempuan Ismail menikah dengan Esau, keponakan Ismail. Ya, Alkitab menggambarkan orang-orang Ismail itu selalu bermusuhan dengan Israel dan juga bermusuhan dengan Allah, saudara. Ya, dan kita tahu bersama siapa itu Ismail. Dia berdiam di Mesir, saudara. Ya, di tepi di Gunung Paran, ya, dan kita tahu sampai hari ini, ya, selalu tidak ada damai, saudara, antara, ya, Ismail, keturunan Ismail dan keturunan Ishak. Ya, karena itu kita belajar banyak hal hari ini. Jangan melakukan dosa yang sama, ya, mengambil keputusan yang bukan kehendak Tuhan itu akan menjadi dosa dan membawa, ya, persoalan yang berat dan juga, ya, membayar harganya itu mahal. Akhirnya Abraham harus merelakan Hagar dan anaknya pergi. Hagar juga menangis meraung dengan suara yang nyaring karena tidak tahan melihat penderitaan anaknya. Dosa hanya akan berbuahkan, ya, sesuatu yang membuat hidup manusia itu menjadi lelah, saudara. Karena itu jangan terus hidup dalam dosa. Mari kita sungguh-sungguh mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Kita mau minta kepada Tuhan agar firman Tuhan itu menjadi cahaya bagi hidup kita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat malam ini firman-Mu mengingatkan kepada kami. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan sudah berfirman dan itu akan terjadi. Bahkan Ismail pun menjadi orang yang disertai Tuhan, menjadi bangsa yang besar. Tuhan mendengarkan, bahkan peduli dengan kehidupannya. Bapa, ajar kami hari-hari ini untuk memiliki ketaatan penuh dalam Engkau. Kami tidak melakukan kesalahan karena kecerobohan atau kedagingan kami, tapi kami mau belajar terus melakukan kehendak Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, Tuhan sertai dan berkati. Bapa, sertai setiap anak-anak-Mu Tuhan yang terus berjuang untuk mencari perkenanan Tuhan. Engkau terus memberkati dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak hidup dalam perkenanan-Mu, dalam takut akan Tuhan. Keluarga besar kami juga, mereka yang belum mengenal Engkau, biar Tuhan juga boleh menyelamatkan. Yang sedang sakit hari-hari ini Tuhan jamah dan lawat, biar terjadi kesembuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan, saudara, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan dan kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kami. Engkau juga terus memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang ada dalam kesulitan yang berat, masalah ekonomi, tekanan hutang piutang yang terlilit. Tuhan tolong turut bekerja, datangkan kebaikan. Setiap mereka mau menjual aset, Tuhan juga turut bekerja mendatangkan para pembeli. Bapa, berkati Tuhan untuk setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian yang terikat dengan dosa, amarah, kepahitan, kebencian, kedengkian,
yang terikat dengan ketakutan, intimidasi, segala hal-hal kekhawatiran yang membuat iman kami menjadi lemah, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Mereka yang terikat dengan rokok, minuman keras, narkoba, obat-obatan terlarang, obat penenang, obat tidur, kami berdoa dalam nama Yesus, setiap kami dilepaskan. Tuhan, Engkau terus memberkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, setiap kandungan dibukakan dalam nama Yesus, tidak ada roh kemandulan, sehingga kami melahirkan keturunan ilahi. Engkau juga Tuhan yang terus memberkati Bapa untuk setiap Tuhan dari anak-anak-Mu yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan. Kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Engkau juga Tuhan memberkati untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kami lepaskan berkat. Terjadi hujan pertobatan atas Indonesia. Orang-orang berbalik dan bertobat Tuhan dari kehidupan mereka untuk mencari Tuhan. Berkati bangsa kami ini Tuhan, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, Tuhan memberkati. Roh takut akan Tuhan tercurah atas Indonesia. Diberkati tanahnya, lautnya, udara, sungainya, airnya, diberkati penduduknya, hasil pertanian, pertambangan, perkebunan, peternakan, semua diberkati Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapa. Bahkan Engkau memberkati semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, diberkati Tuhan, terutama Rusia dan Ukraina. Kami berdoa, ampuni Tuhan, biarlah anugerah Tuhan tercurah sehingga tidak ada perang yang terus berkelanjutan, tapi damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Di masa pandemi ini biar terjadi Tuhan lawatan massal, orang-orang berbalik kepada Tuhan, karena kami tahu tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa setiap mereka yang ada di bangsa-bangsa juga yang terus berdiri bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.